Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, yaitu episode 73. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Dalam langit yang gelap dan dipenuhi badai mengerikan, seorang pria tua berjuang keras melindungi muridnya dari sambaran kilat yang menyambar dengan ganas. Meskipun ia berusaha melindungi diri dengan cermin segi 8, kilat yang menghancurkan perlindungan itu memaksanya untuk mendorong muridnya pergi demi keselamatannya. Saat situasi tampak putus asa, kilat itu tiba-tiba berhenti, berubah menjadi bola cahaya yang menyemburkan seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda itu, Wang Lin, muncul tanpa terpengaruh oleh aura mengerikan di sekitarnya dan memandang sekeliling dengan tenang. Wang Lin, yang diketahui adalah tokoh misterius bernama Cheng Niu, bertanya kepada gadis muda tentang perkembangan di planet Suzaku. Dan setelah mendengarkan jawabannya, ia memberikan hadiah berupa botol pil spiritual yang sangat berharga. Kejutan ini membuat pria tua tersebut terdiam kagum, mengetahui bahwa pil tersebut adalah pil bumi yang hancur, barang yang sangat langka dan dapat memicu konflik besar. Setelah memberikan hadiah, Wang Lin menghilang dengan cara yang sama seperti kedatangannya, meninggalkan hujan yang terus mengguyur bumi. Wang Lin melanjutkan perjalanannya, berpindah dari satu formasi transfer kuno ke formasi lainnya, sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam perjalanan ini, ia merenungkan kekuatan dan ambisi yang harus diwujudkan, serta berbagai tantangan yang akan datang. Ketika sampai di sebuah formasi kuno yang hampir hancur, ia menggunakan giok surgawi untuk mengaktifkannya, menghasilkan peta bercahaya yang mengarahkannya ke titik tertentu. Tanpa membuang waktu, ia memilih titik tersebut dan tubuhnya segera ditarik ke dimensi tak dikenal, meninggalkan jejak yang menghilang seiring hancurnya formasi kuno tersebut. Wang Lin mendapati dirinya terlempar ke dalam perjalanan yang luar biasa setelah melewati area transfer kuno yang misterius. Dalam sekejap, jarak yang biasanya memerlukan waktu sebulan untuk ditempuh kini berhasil dilalui dalam satu transfer. Sensasi ini mengingatkannya pada perasaan yang pernah ia rasakan saat memasuki alam surgawi, meski kali ini perjalanannya lebih singkat. Giok langit yang digunakannya untuk memicu transfer mulai menunjukkan tanda-tanda keausan dengan energi yang berkurang 10%, menyisakan warna abu-abu di permukaannya. Wang Lin menyadari bahwa penggunaan giok langit sangatlah mahal karena setiap transfer menguras energi spiritual celestial yang terbatas. Dengan perasaan penuh kewaspadaan, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju Laut Setan. Dalam perjalanan, pikirannya terfokus pada kodok guntur yang terperangkap di pergelangan tangannya. Binatang itu terluka parah dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah dan kini hampir tidak bisa bertahan hidup. Energi spiritual yang secara teratur ia salurkan menjadi satu-satunya hal yang menjaga kehidupan makhluk itu. Wang Lin merasa bertanggung jawab dan bertekad untuk membawanya kembali ke Chu agar Limuan, seorang alkemis berbakat, dapat mencoba menyembuhkannya. Di Sekte Awan Langit di Chu, Limuan merasa kesepian dan terluka. Meskipun ia masih hidup berkat manik-manik surga yang diberikan Wang Lin, efek dari manik-manik itu mulai memudar, membuat tubuhnya semakin lemah. Waktu yang singkat bagi Wang Lin terasa sangat panjang bagi Limuan. Usianya yang mulai menua membuatnya sadar bahwa hidupnya mungkin hanya tersisa beberapa tahun lagi, kecuali ia berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir. Kenangan tentang Wang Lin menjadi sumber kekuatan dan harapan baginya, meski rasa sakit itu tak bisa dihindari. Limuan duduk dengan tenang memainkan sitar. Musiknya penuh dengan kesedihan yang mencerminkan perasaannya yang terpendam selama 100 tahun. Di luar, dua tetua sekte, Liu Fei dan Song Qing, membicarakan ancaman yang datang dari seorang kultivator asing yang sangat kuat. Mereka merasa waktu mereka untuk bertahan sudah hampir habis, dan Sekte Awan Langit akan segera jatuh seperti sekte-sekte lain di wilayah itu.
Limuan mendengarkan mereka dengan tenang, namun dalam hatinya ia tahu harapan untuk bertahan sangatlah tipis. Meskipun demikian, ia memilih untuk tetap tinggal di sekte dan menghadapi kenyataan meski itu berarti berhadapan dengan kematian. Sementara itu, Wang Lin terus melangkah maju dengan tekad. Di tepi laut setan, ia merasakan getaran lembut yang tak bisa ia jelaskan, yang membuat hatinya terasa aneh. Ia menduga itu adalah tanda dari setan batin, meskipun ia seharusnya mampu mengatasi hal semacam itu. Dalam hatinya, ia berharap dapat kembali ke Chu dan membawa sesuatu untuk Limuan sebagai tanda perhatiannya setelah bertahun-tahun mereka berpisah. Dengan senyum tipis, Wang Lin melangkah maju, penuh harapan bahwa pertemuan kembali dengan Limuan masih mungkin terjadi. Wang Lin melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju Laut Setan, melintasi berbagai formasi transfer kuno tanpa keraguan. Dalam waktu singkat, ia tiba di Pemberontak Setan, sebuah kota besar dan ramai yang menempati peringkat ketiga dari 10 kota utama di Laut Setan. Kota ini jauh lebih besar dan lebih hidup daripada apapun yang pernah ia lihat sebelumnya, penuh dengan pembudidaya dari berbagai tempat. Meskipun mengetahui sedikit tentang situasi politik kota ini, Wang Lin tetap fokus pada tujuan utamanya, membeli hadiah untuk Limuan. Dengan menyamar menggunakan topi jerami untuk menyembunyikan identitasnya, ia masuk ke kota dan segera mencari tempat yang tepat. Perhatiannya tertuju pada sebuah bangunan bertingkat 5 yang mencolok, yaitu Treasure Ravening Pavilion. Setelah memasuki pavilion, Wang Lin langsung menuju lantai 2, namun tidak menemukan apa yang ia cari. Ia kemudian naik ke lantai 3, di mana seorang pria parubaya sedang membaca gulungan kuno. Pria itu menyambut Wang Lin dengan ramah, dan setelah mendengarkan permintaan Wang Lin untuk meminta resep pil peringkat 5 atau lebih tinggi, ia memperkenalkan beberapa pilihan resep. Wang Lin mengenali resep dari Sekte Awan Langit dan memutuskan untuk membeli resep dari Sekte Akhir Dunia yang menarik perhatiannya. Wang Lin kemudian menanyakan tentang resep pil peringkat 6. Namun pria parubaya memberitahunya bahwa resep tersebut hanya tersedia melalui lelang dalam 2 bulan. Wang Lin yang tidak tertarik menunggu, segera membeli resep yang ia pilih dan membayar dengan batu roh berkualitas tinggi. Melihat nilai batu roh tersebut, pria itu terkejut. Sementara Wang Lin dengan aura dingin yang menyelimuti dirinya meninggalkan pavilion tanpa menoleh ke belakang. Selama 10 hari berikutnya, Wang Lin terus bergerak di berbagai kota, membeli resep pil peringkat tinggi. Kabar tentang dirinya sebagai pembudidaya jiwa formasi mulai menyebar, membuat para pedagang semakin berhati-hati. Dalam waktu singkat, Wang Lin berhasil mengumpulkan 8 resep pil berharga yang ia bayangkan akan membuat Limuan sangat bahagia saat menerima hadiah-hadiah tersebut. Namun, saat memasuki wilayah Chu, perasaannya berubah menjadi dingin saat ia merasakan bahaya yang mengancam Sekte Awan Langit. Dengan suara rendah, ia berkata, dia mencari mati sebelum menghilang dalam kegelapan. Di sisi lain, Zhang Bai, seorang pembudidaya berbahaya yang terkenal dengan kekuatan serangga beracunnya, bergerak menuju Sekte Awan Langit. Dengan ambisi untuk menguasai sekte-sekte di Laut Setan dan melahirkan Raja Serangga, ia mulai menghancurkan semua yang ada di jalannya. Meskipun ia menganggap remeh ancaman dari Wang Lin yang pernah ia dengar, ia tetap melangkah maju dengan percaya diri. Namun, ia tidak tahu bahwa kali ini ia akan menghadapi lawan yang berbeda. Wang Lin, seorang pembudidaya dengan kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan, siap menghadapi ancaman besar yang datang ke Sekte Awan Langit. Zhang Bai menyimpan dendam terhadap Cheng Niu, sosok yang mendadak terkenal dan berhasil mengalahkan kupu-kupu merah, tokoh yang sangat ditakuti di Suzaku. Bagi Zhang Bai, ketenaran Cheng Niu seharusnya menjadi miliknya dan ia bertekad untuk suatu hari menantangnya. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan Cheng Niu yang memiliki katak guntur akan menjadi ancaman besar bagi serangga-serangganya. Oleh karena itu, Zhang Bai memutuskan untuk menuju Lembah 9 Hantu Desolet untuk mendapatkan serangga raja yang dapat menandingi kekuatan katak guntur itu. Sesampainya di Sekte Awan Langit,
Zhang Bai terkesima oleh formasi pelindung yang mengelilingi sekte tersebut. Dengan penuh percaya diri, ia memerintahkan agar formasi dibuka dan sekte menyerahkan semua pil serta meminta pemimpinnya keluar. Limuan, pemimpin sekte, dengan tenang meminta Zhang Bai untuk tidak mempersulit mereka. Namun, Zhang Bai meremehkan kekuatan formasi tersebut dan mengerahkan serangga-serangganya, menghancurkan perlindungan sekte dan membuka jalan untuk menyerang. Zhang Bai memasuki sekte, dikelilingi oleh serangga yang menimbulkan ketakutan besar di kalangan para murid. Jeritan mereka menggema saat serangga menyerang tanpa ampun. Limuan yang marah dan sedih berusaha melawan, namun kekuatan Zhang Bai jauh lebih besar. Dalam keputusasaan, Limuan terpaksa menyebutkan namanya untuk menghentikan pembantaian yang semakin parah. Melihat keberanian Limuan, Zhang Bai terpesona dan memutuskan untuk menjadikannya pelayan pribadinya. Namun, saat serangga darahnya hendak menyerang, makhluk kecil yang muncul dari dahinya Limuan melahap serangga itu. Makhluk itu menatap Zhang Bai dengan tatapan dingin yang membuatnya terkejut. Limuan dengan suara lirih menyebut nama seseorang yang sangat berarti baginya. "Kakak Wang, mari kita bertemu di kehidupan berikutnya," yang membuat Zhang Bai tertawa. Tawa Zhang Bai mendadak terhenti ketika suara dingin dan tegas terdengar dari belakangnya. "Karena dia adalah wanita saya adalah Wang Lin." Suara itu mengubah suasana seketika. Dan Zhang Bai menyadari bahwa ia telah menghadapi seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Suara misterius menggema diikuti oleh ribuan jiwa hitam yang turun dari langit dan menyerbu kawanan serangga yang mengancam sekte awan langit. Serangga-serangga itu yang sebelumnya mengamuk tanpa henti, tiba-tiba berhenti dan melarikan diri seolah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Liu Fei yang semula terdesak merasa lega saat melihat sosok yang berdiri di dekat Zhang Bai, sosok yang memberinya harapan baru. Begitu juga Song Qing yang hampir kehabisan energi, merasa terkejut saat melihat serangga-serangga itu melarikan diri dengan jeritan. Limuan yang sudah nyaris putus asa menatap sosok yang muncul dengan mata basah, mengenali pria itu meski tampak berbeda dari 100 tahun lalu. Dengan suara gemetar, ia menyebut nama yang telah lama hilang, Wang Lin. Nama itu juga menggema di benak para murid dan tetua sekte yang bertahan, memberi mereka harapan baru. Namun, bagi Zhang Bai, kehadiran Wang Lin menjadi ancaman yang menakutkan, dan ia segera merasakan tekanan luar biasa yang datang dari pria itu. Dengan tatapan dingin, Wang Lin mengunci Zhang Bai dan mengancamnya, "Kamu ingin menghancurkan sekte awan langit? Baik, aku akan menghancurkanmu." Suaranya begitu tegas seperti pedang yang menembus jiwa, membuat Zhang Bai gemetar ketakutan. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan bendera hitam yang berubah menjadi kabut gelap, menyerang Zhang Bai dengan kekuatan luar biasa yang menghancurkan pertahanannya dalam sekejap. Tubuh Zhang Bai berlumuran darah dan serangga-serangga yang mengikutinya pun mati mengenaskan. Zhang Bai mencoba melarikan diri dengan teleportasi, namun Wang Lin membuka keretakan spasial besar, memutuskan jalan kaburnya dengan teknik yang luar biasa. Zhang Bai yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, kini terperangkap dan tak berdaya. Wang Lin meluncurkan serangan berikutnya dengan gulungan hitam putih raksasa yang membawa kekuatan hidup dan mati, menghisap energi sekitarnya dan menakutkan siapapun yang menyaksikannya. Zhang Bai mencoba melawan dengan memanggil jiwa kelabang raksasa. Namun, itu pun dengan cepat dilahap oleh domain Wang Lin yang sudah matang. Di akhir pertarungan, Wang Lin mengakhiri segalanya dengan satu serangan fatal, menghancurkan tubuh Zhang Bai dan meninggalkan tumpukan daging yang membusuk. Sekte awan langit selamat dari ancaman besar itu, dan kehadiran Wang Lin yang kini dikenal sebagai Cheng Niu menjadi pengingat bagi semua orang tentang kekuatan tak tertandingi yang dimilikinya. Hari itu, nama Cheng Niu menjadi legenda baru yang menakutkan di tanah Suzaku. Wang Lin berdiri dengan kerutan di wajahnya, menatap tubuh yang tergeletak di tanah. Dengan satu gerakan tangannya, bola api muncul dari udara dan melesat ke arah tubuh itu. Suara mendesis memenuhi udara, disusul dengan suara belatung yang meleleh menjadi debu. Setelah itu, hanya tersisa sebuah tas kecil di tanah yang segera dia ambil.
Wang Lin memeriksa isi tas tersebut dengan seksama, namun ekspresinya berubah aneh ketika mendapati bahwa tas itu hanya berisi serangga. Setelah memasang pembatasan pada tas itu, ia menyimpannya dan menghilang dari tempat itu. Ketika muncul kembali, dia telah berada di atas sekte awan langit, lalu perlahan turun. Di bawah, Limuan memandangnya dengan mata yang dipenuhi air mata kebahagiaan. Namun, kegembiraannya terhenti oleh batu keras yang menyerangnya hingga membuat tubuhnya terjatuh. Wang Lin segera menghampirinya dan memeluknya dengan penuh perhatian. Dengan cepat, dia menekan beberapa titik di tubuh Limuan, namun raut wajahnya berubah gelap. Sambil memeluk tubuh Limuan yang lemah, Wang Lin berteriak memerintahkan agar sekte itu ditutup rapat dan tidak seorang pun diizinkan pergi hingga ia menyelesaikan urusannya. Liu Fei dan Song Qing, dua tetua sekte, segera melaksanakan perintah itu. Sebuah tirai cahaya besar menyelimuti sekte, menyembunyikannya dari pandangan luar. Para murid yang selamat patuh pada perintah untuk tetap tinggal. Sementara percakapan mereka berpusat pada nama Cheng Niu yang kini mereka kaitkan dengan Wang Lin. Meski rasa kagum menyelimuti mereka, ketakutan atas sosok Wang Lin tidak dapat disembunyikan. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Limuan yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Wang Lin menyiapkan batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya dan mulai menyalurkan energi spiritual untuk memulihkan kondisi Limuan. Hari-hari berlalu, Wang Lin tetap teguh dalam usahanya. Ketika malam ketiga tiba, warna mulai kembali ke wajah Limuan dan akhirnya dia membuka matanya. Tatapan penuh kebahagiaan menyambut Wang Lin yang hanya tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan pergi lagi. Limuan tertidur di bahu Wang Lin dengan senyum yang tak pernah pudar. Senyum yang tak pernah dia tunjukkan selama 100 tahun terakhir. Wang Lin membaringkannya di tempat tidur dengan lembut dan keluar dari loteng. Di luar, 7 tetua menunggunya dengan penuh kecemasan. Wang Lin menuntut penjelasan tentang kondisi Limuan yang memburuk selama 100 tahun terakhir. Penjelasan dari para tetua mengungkapkan bahwa Limuan telah gagal dalam 3 upaya untuk mencapai tahap Naschensol yang memperburuk kondisi tubuhnya. Kini, nyawanya hanya bergantung pada waktu yang semakin menipis. Wang Lin kembali ke dalam loteng. Tekadnya semakin kuat. Dia bersumpah untuk membantu Limuan mencapai tahap Naschensol demi memperpanjang hidupnya. Dalam sebulan berikutnya, Wang Lin dan Limuan meninggalkan sekte awan langit, ditemani Lu Fei dan Tieyan, dua tetua yang rela mengikuti Wang Lin demi mencapai tahap formasi jiwa. Perjalanan Wang Lin dan Limuan melintasi negeri Chu penuh dengan kebahagiaan sederhana. Di sepanjang perjalanan, mereka berbagi tawa dan kebersamaan yang sangat hangat. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah terpencil, jauh dari keramaian. Wang Lin memilih tempat itu sebagai tempat tinggal sementara, memasang pagoda besar yang memancarkan energi yin sesuai kebutuhan Limuan. Dalam kesunyian lembah itu, Wang Lin mulai mempersiapkan segala hal untuk membantu Limuan mengatasi batas hidupnya, bertekad untuk melawan takdir demi wanita yang dicintainya. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 73 dari Donghua series Renegade Immortal. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.